Oke guys, kembali lagi bersama Trading Slow Butcher. Kali ini pada tanggal 19 April 2021 saya akan memberikan insight tentang IHSG dan juga saham-sahamnya untuk besok. Yang pertama dari IHSG terlebih dahulu kita lihat bahwa ada peluang untuk terbentuknya double top ya. Di sini berbentuk double top dan ada peluang menuju ke bawah. Namun kami berharap agar tidak terjadi dan hanya sideways saja atau bahkan bisa membentuk double bottom nantinya agar kuat untuk bisa naik. Oke, kemudian sekarang bebas saham-sahamnya. Untuk call hari ini ada kenaikan ya. Semoga bisa rebound jika dilihat dari saham-sahamnya. Oke, untuk Adro masih sideways. Tadi sempat mengetes resistnya di Fibo 216 namun masih gagal dan juga terpantok oleh MA20. Untuk buy bisa tunggu di bawah sekitar 1160. Kemudian ada Doit close cukup menarik, berada di atas MA20 nya. Masih ada peluang besok akan melanjutkan kenaikan. Untuk targetnya berada di sekitar 400. Oke, selanjutnya ada Indi masih tertahan di bawah MA20. Kalau menurut saya masih kurang menarik, ada kemungkinan akan menuju ke bawah. Dan ITMG cukup menarik, berhasil tembus Fibo 618 nya, namun sempat terkena resisten di Fibo 786. Kemudian PTBA cukup menarik juga dari candlenya. Bila besok dapat melanjutkan kenaikan, mungkin untuk minggu ini bisa sampai ke 2500. Kemudian dari CPO ada yang pertama SSMS masih belum menarik ya. Ada BWPT sama masih sideways saja. SCMP juga masih jelek. Lalu Ali masih jelek juga. Kemudian LPPF ya. LPPF kemungkinan akan melanjutkan penurunannya setelah nggak kuat ya untuk melawan supply areanya di atas ini. Ada kemungkinan untuk turun ke sekitar 1430 atau ke 1480. Kemudian selanjutnya ada RALS. Ya, RALS terlihat cukup kuat ya. Dan dilihat juga dibarengi dengan volume yang sangat besar pada hari ini dan menembus target profit pertama 1618. Kemudian selanjutnya jika lancar akan ke sekitar 980 ke high sebelumnya di sekitar 980. Namun harus berhati-hati jika besok tembus ke bawah support dari 900, mending di stop loss di sekitar 890. Kemudian ada Edges masih belum ya, karena hari ini ada penurunan harga yang cukup besar, masih belum kuat sepertinya. Tunggu ada pembalikan arah lagi, bisa di 1455. Ada kemungkinan untuk nyampai ke 1555. Dan stop loss jika telah breakdown ke bawah 1445. Kemudian selanjutnya ada Era hari ini menurut saya masih koreksi, masih sehat ya. Walaupun dengan volume yang cukup besar. Jika besok dapat mantul kembali hijau, maka atau membentuk base, maka akan pertanda baik. Namun jika besok masih merah lagi, akan kemungkinan besar terjadi pembalikan arah ke bawah. Kemudian selanjutnya ada Tekim
Ya, kita lihat Tekim belum menarik karena dari ini satu candle merah besar, kemudian candle hijau kecil-kecil dan merah besar menandakan hal yang kurang baik. Ada kemungkinan akan turun ke 9.400 atau bahkan ke 9.000. Oke, selanjutnya ada INKP. Dari INKP masih sama seperti Tekim tadi, masih kurang menarik. Kemudian ada WIM. WIM juga cukup menarik karena dapat bertahan di Fibo 236-nya. Kalau misalkan kuat untuk memantul dapat mengetes kembali ke 1000, namun jika turun mungkin akan mantul di sekitar 920 atau di 900. Kemudian ada GGRM, masih belum menarik ya. MSP sama belum ada sinyal pembalikan. Ada LPKR. LPKR sudah dekat dari supportnya dalam jangka pendek ya, support trend line-nya. Kalau besok merah lagi tembus, lebih baik di cut loss terlebih dahulu dan mungkin bisa buyback di sekitar 190 atau 187 jika dikasih. Namun jika besok hijau maka untuk resistnya bisa di 204 dan juga 208. Kemudian ada ASRI. ASRI juga terkena mantul di support trend lainnya. Kalau besok jebol mending di stop loss terlebih dahulu, namun jika mantul dapat ke sekitar 220. Kemudian APLN. APLN masih tertahan dari ini doji di Fibo 0-nya 152. Jika besok turun lagi maka mending di stop loss. Dimas Dimas hari ini mengalami penurunan yang cukup banyak ya. Menurut saya kurang menarik. Lalu Meta juga masih belum menarik. Dan BSDE, nah ini cukup menarik karena mengalami pembalikan dan berpotensi ini merupakan double bottom dan untuk targetnya bisa sampai ke 1275 jika terkonfirmasi double bottomnya. Kemudian ada Citra masih belum menarik ya. Kemudian Pawon juga belum, sempat naik lalu mengalami penurunan karena belum kuat. Lalu sektor konstruksi hari ini mulai ada pembalikan dari WSKT semenjak seminggu lalu, belum terbentuk lower low, merupakan pertanda bagus. Bisa yang punya barang bisa di hold, kemungkinan bisa sampai 1165 sampai 1300. Lalu ada Wika, masih downtrend ya, masih belum kuat sepertinya. Lalu PTPP sama seperti Wika, kita lihat dulu besok apakah bisa tembus, apakah bisa naik lagi. Jika naik lagi bisa sampai ke 1320, namun jika turun mending di stop loss terlebih dahulu. Dan WSBP baik karena belum menunjukkan lower low, semakin hari semakin naik. Semoga targetnya hingga 208 terkena dan juga dapat ke 220 atau ke sini 240. Kemudian ada Adi masih sideways ya. Ada Pipro hari ini candlenya kurang baik, Gravestone Doji dan masih di bawah EMA 20. Kemudian ada BBKP jika besok dapat hijau lagi bagus, yang punya barang hold dulu, lihat besok hijau atau merah. Namun jika besok merah lebih baik stop loss dulu dan bisa buy di harga 460 sampai 470. Lalu selanjutnya ada BRIS yang kemarin direkomendasikan. BRIS mengalami kenaikan, sepertinya akan terpenduk double bottom ya di sini. Untuk target kenaikan bisa ke sekitar 2600 sampai 2700. Kemudian agro masih sideways tapi belum terbentuk lower low, merupakan pertanda bagus. Kita lihat besok apakah membentuk lower low. Kemudian BBCA masih kurang menarik. BBRI sama karena kemarin sepertinya double bottom namun ada volume penjualan yang cukup besar kemarin.
penurunan harga yang cukup besar, masih belum menarik. Namun jika besok hijau lagi dan tembus 4420 mungkin bisa ke sekitar 4600. Kalau ada BBTN masih belum. Kalau besok bisa tembus dari 1665 baru bagus. Bisa dicopet kemungkinan ke 1740. Lalu dari telekomunikasi ada Friend hari ini penjualan yang sangat besar ya, cukup besar. Dengan volume yang cukup besar pula, wajib berhati-hati yang punya barang karena sudah tembus dari Vivo di 100 dan 786. Harus berhati-hati, lebih baik stop loss terlebih dahulu. Kemudian ada TLKM masih sideways, isu-isu saja, bisa spek buy di area 3310. Untuk TP bisa ke 3460. Kemudian ada Excel masih belum menarik. Hisat cukup menarik, ada high low, high low, high low. Apakah akan melanjutkan high lagi ke 7000? Kemungkinan. Mohon berhati-hati karena hari ini cukup besar volume penjualan. Apabila tembus di 6350 mending di cut loss terlebih dahulu. Kemudian tower masih belum menarik, dia kembali lagi ke fase sideways-nya. Lalu ada Tebik masih koreksi setelah kemarin naik tinggi ya, sudah sampai hampir mencapai targetnya, namun sudah turun terguyur dengan volume yang ya cukup dan harus berhati-hati. Bisa beli lagi di sekitar 2400-an. Lalu ada Auto masih sideways, belum membentuk lower low, merupakan pertanda baik, semoga bisa ke sekitar 1200. Masih jelek. Imas juga masih jelek, terpentok trendline EMA 20 nya. Lalu Antam juga masih belum menarik. Tins ada kemungkinan untuk mengalami kenaikan, mungkin ke EMA 20 nya dulu ke 1630. Kemudian DKFT masih sideways tapi masih uptrend yang bagus ya, masih kuat. Ada kemungkinan mantul untuk menuju ke sekitar 180. Kemudian ada Sido masih sideways dan hampir sudah dekat dengan resisten ya, harus siap-siap untuk TP kalau terjadi pembalikan arah, harus berhati-hati. Kemudian ada Unilever masih belum. ICBP masih bisa untuk spek buy di 8900 jika besok mengalami kenaikan. Stop lossnya didekatkan saja 8875 atau 8850. Kemudian untuk INDF ada peluang untuk menguji ke 6825 lagi. Dilihat dari volume yang semakin naik ya. Kemudian Aisyah masih belum, masih sideways ya. Kemudian Pegas juga masih belum, namun sudah di dekat-dekat support sih, jadi bisa masuk watchlist ya, asal dia tidak break dengan ini trendline channelnya sekitar 1140 1145 bisa dipasang stop loss. Dan untuk BRPT masih belum ya, bisa buy dulu, spek buy di harga 940, namun jika turun ke 930 bisa langsung di cut loss ya, karena juga masih downtrend. Lalu ada Wood masih mengalami penurunan, namun dengan volume yang kecil ada kemungkinan akan memantul lagi di 6108, bisa spek buy di harga 800 atau harga sekitar 790. Kemudian ada Gia masih sideways, namun belum membentuk lower low dan ada peluang untuk membentuk double bottom ke harga 346, dan jika tervalidasi akan menuju ke 370. Kemudian Gemfi
masih belum ya. Lalu Same berbahaya karena terkena resistennya. Ada kemungkinan akan pembalikan arah dan bisa spike lagi di angka 500 sampai 510. Karena ada base dari sebelumnya. Namun jika breakdown ke bawah lagi, siap-siap untuk cut loss saja. Baik, sekian dari analisis hari ini. Sampai jumpa video berikutnya.